Selamat siang Kisanak, selamat datang kembali di diskusi bougainville nih ya. Penampakan jenis bougainville ya. Kalau tidak berbunga itu ya buat pajangan itu bisa terlihat sedikit cantik ya. Nih seperti ini. Ini sayangnya yang sini ada matahari jadi kurang bagus ya. Makanya dari dulu tuh saya sarankan untuk pemotretan ya, buat kalian mau posting itu untuk menghindari matahari, karena kontras alaminya kurang dapat ya Kisanak ya, dirusak oleh cahaya matahari itu sendiri. Berbeda dengan yang seperti ini nih ya, bentuk-bentuk seperti ini yang saat tidak berbunga pun ya, saat tidak berbunga masih kelihatan cantik nih ya. Ini sebagian ada yang dilakukan pemangkasan pembungaan ya. Nih ya, ada yang muncul bunga pertama juga ya Kisanak ya. Nih ada yang kecil imut, tetapi ini ada kesalahan. Jadi buat kalian yang ingin mengetahui proses seperti ini, ada beberapa kesalahan ya. Jadinya yang sini ya, yang bagian sini sudah merapat, tetapi yang bagian sini belum ya Kisanak ya, belum. Jadi proses seperti ini ada beberapa cara ya. Ini kalian harus menunggu tunas baru yang muncul dari sini untuk diarahkan ke sini Kisanak ya. Tapi itu mungkin agak lama, jadi ini bisa diseimbangkan dengan sedikit menekuk ya. Nah ini sebetulnya tadinya itu ke sini Kisanak ya, ke sini. Ini ada rongga agak ruang banget nih, agak ke sini. Sudah kita lakukan tekuk seperti ini sedikit saja. Nih kita lakukan penekukan melalui kawat ukuran 1 tuh. Seperti ini ditekuk sedikit begini supaya agak menutup Kisanak, agak menutup. Nanti secara perlahan ini akan mempercepat kalian menutup seperti ini dengan menekuk bagian samping-samping seperti ini Kisanak ya. Nih secara perlahan munculnya tunas-tunas ini akan membantu menutup ya, menutup seperti ini sehingga nanti penampakan bunganya itu betul-betul rimbun dan padat. Nah ya, ini juga kita kasih kawat di bagian dalam sini untuk ditekuk ke arah sini supaya agak membantu menutup bagian yang agak kosong. Ya pelan-pelan menutup seperti ini, jangan sampai Kisanak, jangan sampai patah karena cabangnya sudah jadi ya. Nih kecil-kecil nih ya Kisanak. Ini pun cantik buat hiasan-hiasan teras ya, kecil-kecil seperti ini dengan akar yang sedikit bagus ini Kisanak ya. Akarnya bagus, ini 3 warna memakai peach, merah, fantas sama kuning. Tapi sayangnya ini kekeliruan ada pada entres yang ditumpuk-tumpuk itu, kemungkinan yang nyambung ya, karena nyambung bukan kita sendiri yang nyambung, kemungkinan keliru. Kita ketahui sudah tumbuh tunas itu, entres sudah jadi, sehingga ini masuknya ke varigata kuning. Varigata kuning ini sebetulnya kombinasinya dengan varigata pink Kisanak ya, varigata pink atau varigata merah itu bagus ya Kisanak ya. Kalau varigata pink itu agak putih, betul-betul varigata. Kalau ini hasil hasil rusaknya daun, bukan varigata yang murni sebetulnya ya. Daun hijau jenis kuning pun ya, Singapura kuning itu bisa berubah seperti ini secara perlahan, biasanya seperti itu. Berbeda dengan yang merah fanta, daun hijau ya susah untuk berubah tuh ya. Bentuk-bentuk seperti ini meskipun tidak berbunga ya Kisanak ya, kita membuatnya itu tetap cantik, tetap kelihatan cantik saat dipajang ya. Tuh enggak semrawut ya. Jadi semua ini prosesnya melalui pengaturan cabang Kisanak ya. Pengaturan cabang itu yang terpenting. Pengaturan cabang kalian bagian dalam sini ya, kita atur sedemikian rupa sehingga terbentuk seperti ini. Jadi tidak untuk pangkas-pangkas saja, sulit untuk terbentuk seperti ini. Kalau pangkas saja itu kerimbunannya kerimbunan yang lollipop Kisanak ya, kalau menurut kawan-kawan saya itu. Untuk nih depan ya, depan agak panjang, belakang sini agak pendek seperti ini. Jadi kerimbunannya tidak semuanya harus diseimbangkan Kisanak ya untuk membuat seperti ini. Kalau ini seimbang, kalau ini seimbang ya dengan batang tuh dengan batang stek yang agak lurus. Kalau ini seimbang, agak seimbang ya. Jadi buat kalian kalau ingin membuat seperti ini usahakan dalam keadaan tidak berbunga pun tetap
tetap cantik. Kalau ini sudah dilakukan proses pemupukan kisanak, ini akan muncul bunga. Ini dua warna ya, dua warna antara peach sama merah Fanta, peach sama ungu atau merah Fanta, kita juga lupa. Di sini ada beberapa ID untuk Singapura ya, yang sebetulnya ungunya itu ya kisanak ya, itu bukan ungu yang original, bukan ungu yang 80% ungu Singapura itu. Ini juga ya pembentukannya ya, meskipun belum berbunga tetap kita jadikan barang-barang seperti ini untuk dipandang cantik, sedikit cantik ya kisanak tuh seperti ini. Ini ada peach sama merah Fanta juga nih ya. Jadi kalau buat hiasan-hiasan depan, barang-barang seperti ini nih menarik kisanak, sedikit menarik tuh ya. Yang ini jenis supia ya, ini sudah kita lakukan proses pemangkasan pucuk kisanak ya. Ini benih-benih bunganya sudah pada keluar, bahkan yang lain sudah keluar juga. Iya, ini paling mudah untuk dirimbunkan buat kalian para pecinta bougainville ya. Paling mudah dirimbunkan, tetapi kerimbunannya juga harus rimbun yang betul-betul rimbun bagus, bukan hanya asal rimbun ya, tapi rimbun yang bagus, rimbun yang sedikit berbentuk ya kisanak ya. Ini seperti ini ya. Pencabangannya memang ada yang kita atur melalui pengawatan ya untuk jenis ini, ada juga yang melalui pemangkasan, pendekatan cabang ya. Nih seperti ini ada yang kita lakukan pengawatan. Jadi kawat seperti ini fungsinya untuk jenis tanaman hias itu untuk menutup celah-celah yang kosong, mengatur cabang-cabang mereka supaya sesuai ya kisanak, sesuai dengan angan-angan kita nih ya. Kalau ini tidak dikawat itu ke bawah, terlalu ke bawah, jadi kurang bagus tuh. Ini banyak kisanak, ini ada ratusan lebih ini. Nah ini barengannya ini juga ada sekitar 50-an pot tuh. Ini wajit alisa kecil-kecil seperti ini ya, sudah dirimbunkan dan dibungakan semuanya ya. Ini ada sekitar, kalau yang dibungakan sekitar 30-an pot di sana, kecil-kecil seperti ini. Nanti kita tengok video selanjutnya bagaimana kemunculan bunganya ya, apakah bisa serimbun yang agak besar-besar seperti yang kemarin. Nah sementara yang banyak ya yang komplain, wah saya mengikuti Pak Riz itu tidak berbunga Pak, munculnya tunas. Nah ketahui dulu seperti ini ya kisanak ya, ketahui dulu ya, dalam proses pembungaan ya, dalam proses pembungaan yang perlu kalian ketahui itu adalah pertama itu sebetulnya di media ini ya. Media ini kalian habis ganti sekitar 3 bulan 4 bulan atau tidak ya. Media seperti ini kisanak ya, kalau misalnya habis diganti sekitar 2 bulan ya, kalian lakukan pemangkasan pucuk, itu sulit untuk muncul bunga. Itu masih di dalam sini masih memiliki kandungan nitrogen yang tinggi kisanak ya, kandungan nitrogen yang tinggi, dan akar belum mengisi sepenuhnya di dalam pot sini ya, belum mengisi, masih ada gerak bebas akar itu, sehingga meskipun kalian lakukan pemupukan habis berapa truk ya, ini barang seperti ini bunganya hanya nyipris-nyipris kisanak ya, bunganya nggak akan bisa rimbun. Karena apa? Kandungan nitrogen dalam media itu masih ada. Dan juga yang berikutnya itu masalah cabang seperti ini. Kalian harus tahu usia cabang seperti ini mana yang bagus untuk dipangkas, mana yang tepat untuk dipangkas untuk dilakukan pembungaan ya. Ini ya, untuk dilakukan pembungaan. Nah kalau seperti ini nih ya, agak seperti ini nggak akan keluar bunga ya. Ini pemangkasan pucuk yang hanya akan keluar 2 tunas 3 tunas. Nih seperti ini masih muda tuh, seperti ini ya. Jadi dalam proses pembungaan itu yang perlu kalian ketahui adalah tentang usia cabang nih ya, usia cabang seperti ini, dan juga tentang media seperti ini ya. Media kalau habis diganti kemudian dipupuk pangkas pucuk pun yang keluar hanya tunas di sana ya,
hanya tunas karena ini masih memiliki kandungan nitrogen yang tinggi ya. Dan juga kerimbunan yang terlalu padat juga akan sulit memunculkan bunga, itu terutama terjadi pada Singapura ya, karena kita asiknya merimbunkan pemangkasan pucuk seperti ini tanpa meneliti ya, meneliti cabang-cabang tunas-tunas baru yang terpenting. Nah, yang terpenting itu yang sudah muncul di atas ini kisanak ya. Jadi jika ada yang muncul bagian dalam-dalam sini, kalau saya itu saya buangi ya, saya buangi di sini nih yang muncul saya buangin. Jadi saat kita melakukan pemupukan ya seperti ini, pemupukan untuk pembungaan itu kandungan pupuk itu betul-betul maksimal diserap oleh tunas-tunas atau cabang-cabang ranting-ranting yang kita pilih. Jadi tidak semuanya yang dalam-dalam itu harus dipelihara kisanak ya. Kalau sudah jadi seperti ini nih, bagian dalam yang tumbuh itu harus sering dibuangi, sering dicek itu perawatannya ya, untuk memiliki barang-barang seperti ini supaya tetap terjaga ya, tetap bagus. Itu seperti itu ya kisanak, salah satunya ya. Tadi sudah saya sampaikan yang mengeluh tentang proses pembungaan seperti ini, kalian ketahui dulu usia cabang seperti ini untuk dilakukan pemangkasan itu sudah cukup waktunya atau belum. Kalau seperti ini kita pangkas di sini itu yang keluar tunas kisanak ya. Nih, tetapi ini kalau kita julurkan itu akan berbunga, tetap akan berbunga ya. Tetapi bunganya bukan bunga yang terbentuk ya, bukan bunga yang terbentuk. Bunga yang amburadul karena menjulur-julur tidak karuan. Kalau di sini seperti itu kita coret ya. Di sini ID apapun di sini kalau berbunga memang harus sesuai bentuk pohon nih, seperti ini harus sesuai bentuk pohon. Misalnya bulat seperti cilok ya harus seperti ini ya kisanak ya. Jadi harus sesuai bentuk pohon untuk jenis bunga di sini. Itu ya kisanak ya. Diskusi untuk kali ini, bagi yang kurang paham tentang perawatan seperti ini bisa berkomentar atau kalian bisa tanya-tanya di Facebook pribadi saya ya. Itu sudah pasti akan saya jawab dengan cepat selama tidak antri kisanak. Betul, kalau untuk yang namanya inbox itu kalau bangun tidur ya, itu sudah banyak ada yang tanya masalah seperti ini ya. Kebanyakan yang inbox itu 80% ya, hampir 80% itu bertanya tentang perawatan seperti ini, tentang keluhan-keluhannya. Sedangkan sisanya itu ya itu tentang pembelian. Nah ya, tentang pembelian. Kira-kira seperti itu ya kisanak ya. Untuk merawat seperti ini itu memang butuh ketelitian yang betul-betul, harus punya kesabaran juga supaya tanaman kalian itu bisa terlihat sedikit menarik meskipun dalam keadaan tidak berbunga.